warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami berdua akan mungkin membahas soal buruh ya. Jadi sudah bersama saya dengan Ketua SPN Kabupaten Lebak, Sidik Wen. Kita kali ini akan berbicara soal buruh. Dan menurut Ketua, gimana sih Ketua? Kita langsung aja Ketua ya? Nggak usah ada prolog apa-apa gitu ya. Santai aja ngobrol santai gitu, jangan terlalu kaku lah. Karena buruh biasa selebor. Betul. Jadi ini channel kita Ketua. Channel kita di mana nama channel kita adalah Kalem ID. Kalem ID ini mungkin berbicara soal berbagai macam persoalan ya tentang Kabupaten Lebak atau isu-isu yang memang populis. Maka untuk sekarang saya mengundang kepada Pak Ketua itu berbicara soal potret Ketua tentang kesejahteraan buruh di Kabupaten Lebak Ketua gitu. Ya, menurut Ketua gimana sih kesejahteraan buruh di Lebak itu gitu? Izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan kesejahteraan buruh di Kabupaten Lebak. Sementara ini saya melihat daripada dan merasakan sendiri sebagai pelaku langsung, sebagai buruh, saya sendiri sebagai buruh langsung gitu, merasakan terkait dengan apa yang dirasakan oleh teman-teman juga mungkin tidak jauh berbeda, di mana kesejahteraan buruh mobil khusus di Kabupaten Lebak sementara ini sampai sekarang belum menyeluruh terkait dengan hak yang mesti diterima oleh kaum buruh atau pekerja gitu. Karena sejatinya di Lebak teman-teman itu semuanya terkadang terkendala dengan berbagai macam hal yang dimana mungkin salah satunya dari pihak perusahaan, dari pihak oknum pemerintah juga gitu, ataupun dari hal-hal lainnya gitu, yang mana di sini perlu adanya sebuah pemikiran, sebuah gagasan dan sebuah gerakan gitu, dimana hal yang memang dicita-citakan oleh dan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 yang mana bahwa setiap makhluk atau hajat rakyat bangsa Indonesia itu semuanya dilindungi oleh negara, dan negara berkewajiban sepenuhnya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ini sendiri begitu. Akan tetapi pada kenyataannya ini sebuah kata atau sebuah konotasi merdeka itu sejatinya belum merasa dinikmati secara menyeluruh oleh rakyat Indonesia, khususnya Kabupaten Lebak. Salah satu aspeknya yaitu di bidang ya ketenagakerjaan atau hubungan industrial, di mana hubungan industrial ini sendiri banyak yang memang ada sebuah kontradiksi, ada sebuah penyelewengan yang dilakukan oleh oknum tertentu begitu, sehingga niat dan pesan moral yang memang sudah digariskan di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu tidak semuanya secara 100% dinikmati oleh rakyat Lebak begitu, karena di sana banyak pelanggaran yang salah satunya di mana hak pekerja untuk mendapatkan upah layak itu sendiri belum menyeluruh. Banyak variatif. Jadi disinilah kita bisa menganalisa sejauh mana kinerja pemerintahan di kita yang katanya good government ternyata menurut kami masih reject government di sini, karena untuk mempertanggungjawabkan konotasi daripada good government itu sendiri itu belum nyata begitu, karena masih banyak pelanggaran model pengusaha yang masih memberikan upahnya yang tidak layak gitu.
Dan yang sangat miris ketika perusahaan itu memang standarnya industri, perusahaan itu standarnya industri, lagi-lagi dalam sistem mengiur atau memberikan upahnya terhadap si pekerja atau buruh itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada begitu. Nah, ini berarti kan ada apa nih di dalam nih, gitu kan? Ya mungkin di sini kita harus bisa harus dapat semuanya lah, bisa mengkritisi, dan memang harus bisa dari pihak pemerintah pun ya sejatinya harus kolaborasi dengan buruh, dengan parlemen, dengan pihak-pihak lain, unsur masyarakat lainnya begitu. Sehingga tujuan daripada apa namanya hidup sejahtera kita ini tercapai begitu. Begitu Kang Sahrul. Jadi saya tambahkan pula ya, terlepas daripada itu banyak tadi saya menyinggung terkait dengan kinerja buruk pemerintah. Di sini kan ada kepanjangan tangan daripada pemerintah untuk memberikan sebuah perizinan terhadap si investor itu sendiri ketika mereka wajib lapor atau melaporkan dia mau mendirikan sebuah perusahaan di kita, mau menginvestkan hartanya di sini, berusaha di wilayah kita. Itu kan ada proses yang harus ditempuh. Nah, di dalam proses itu sendiri, ketika mereka seorang investor datang ke kita, semestinya mereka itu perizinannya untuk apa gitu. Itu harus bisa dikaji dulu gitu, disurvei dulu ke lokasi. Betulkah perusahaan ini bergeraknya standarnya ini UMK atau standarnya industri begitu. Ya terkadang kan banyak perusahaan yang besar tapi upah yang diberikan terhadap si karyawan itu sendiri, upah standarnya sama dengan tukang pecel gitu. Nah, ini kan lagi-lagi kan menjadi sorotan semua kan gitu. Tanda kutip kan apa kerja pemerintah kan gitu. Sampai sejauh jadi wajar ketika masyarakat berteriak, teman-teman lembaga lain berteriak begitu. Apalagi buruh yang merasakan langsung begitu. Apalagi kami sebagai aktivis buruh yang berada di garis perjuangan serikat pekerja, serikat buruh, wabil khusus serikat pekerja nasional di Kabupaten Lebak ini, kami tetap tidak akan berhenti untuk melakukan sebuah perubahan begitu, di mana kami mengemban tugas sebagai wakil daripada teman-teman buruh atau pekerja, sehingga kami harus walau bagaimanapun tetap kami harus mewakafkan diri kami terhadap buruh begitu. Kesejahteraan buruh itu ditentukan dari kebijakan pemerintah ya. Betul. Berarti menurut Ketua sudah maksimal belum sih pemerintahan dalam hadir dalam mensejahterakan buruh, dalam memperhatikan buruh Ketua? Kalau bicara pemerintah sudah tadi maksimal atau sudah sesuaikah begitu ya? Itu tergantung daripada apa ya? Tergantung daripada penerimaan si pekerjanya itu sendiri, si masyarakatnya itu sendiri, cara menafsirkannya kemana begitu. Karena selama ini yang ini kan multi tafsir juga gitu. Terkadang kan seorang menafsirkan sudahlah kita syukuri nikmat yang ada, betul. Kalau konteksnya syukur nikmat betul, tapi sebelum kita melakukan fase syukur nikmat gitu, ada sebuah fase juga, ada sebuah proses juga di mana kita juga sebagai sebagai makhluk yang beragama, semua agama pasti ada sebuah kewajiban kita untuk melakukan sebuah ikhtiar, sebuah upaya, apalagi kita sebagai orang Islam gitu. Itu diwajibkan untuk berusaha gitu. Jadi kita diwajibkan untuk berusaha begitu. Jadi tanpa sebuah usaha, tanpa sebuah perjuangan, ya Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum dengan sendirinya. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum tanpa kaum itu sendiri tidak mau merubahnya begitu. Jadi konteksnya, kalau memang kita mau merubah sesuatu, kalau pengen
kita ada perubahan di dalam diri kita, ya harus diri kita lah yang merubahnya gitu. Terlepas daripada sebuah kebijakan itu sendiri gitu. Jadi artinya ketika penetapan upah yang ada di Kabupaten Lebak yang memang dirasakan oleh masyarakat, oleh kaum buruh khususnya pekerja, itu belum menyeluruh gitu. Karena di sana banyak hal, tadi saya di awal dikatakan bahwa masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik itu oleh oknum pengusaha maupun oknum pemerintah begitu. Nah, di sini jadi perlu adanya sebuah kesadaran dari diri kita semuanya sebagai rakyat Indonesia gitu. Bagaimana caranya kita mau kondusif sebuah wilayah gitu. Kalau memang personalnya, masyarakatnya, buruhnya gitu tidak dibikin nyaman begitu. Di mana letak kenyamanan itu sendiri, ya ikutilah regulasi yang ada. Siapapun itu pasti akan mengikuti sebuah regulasi yang ada, aturan yang ada. Gitu. Makanya di sini yang perlu kita perbaiki adalah sistemnya gitu. Sistemnya mau diganti orangnya begini begitu juga tetap aja kalau sistemnya tidak dirubah tetap gitu. Gimana tuh sistemnya dirubahnya ketua kira-kira? Jadi ketika memang sebuah regulasi sudah ada, Ya. Pengalokasian atau penginventarisiran orang secara personality ya, baik itu di khususnya di yang di bidangnya begitu ya, di tenaga kerjaan contohnya, itu harus benar-benar ditempatkan orangnya yang memang benar-benar memenuhi kriteria begitu. Nah, disitulah ada sebuah uji kompetensi gitu untuk menempatkan seseorang di bidang bidang B gitu. Jadi harus benar-benar memenuhi kriteria gitu. Jadi di sanalah perlu adanya sebuah uji kompetensi begitu. Karena ya di kita kan kadang-kadang ya asal deket dengan gua, lu buat tempatin lu di sini, lu buat tempatin lu di sini. Asal lu, abang senang. Asal abang senang aja kan gitu. Jadi disinilah. Jadi ini memang politik juga kan gitu ya. Tapi kan selagi memang politik itu menguntungkan dan bisa mensejahterakan bagi kesejahteraan bersama, kenapa tidak? Tapi kan lagi-lagi ini kan tidak hanya menguntungkan sepihak saja, hanya menguntungkan golongan saja kan gitu. Ya di sini gitu. Karena kita lihat itu pelaksanaan tentang perizinan aja kadang-kadang kan nggak disurvei gitu ke perusahaannya, langsung main jadiin aja gitu, main ACC aja kan gitu perizinannya. Jadi maunya kita yang bener-bener orang itu yang mumpuni gitu, yang memang dalam proses perizinan itu biasanya melibatkan orang SPN nggak sih ketua? Tidak. Oh enggak? Itu mah urusan pemerintah itu mah. DPMD dan PTSP itu mah biasanya begitu. Karena urusan perizinan kan memang sudah di sana kan, itu sudah diplotting oleh pihak. Takutnya gitu pemerintah itu berkoordinasi atau bagaimana? Enggak ada. Memberitahu juga nggak ada ya? Enggak ada, emang kita mah nggak ada ranah ke sana gitu. Iya. Kita mah hanya bekerja begitu. Ibaratnya kayak sapi perah aja kita mah sebagai pekerja mah. Bekerja untuk hati. Iya. Haji Eti. Taman hati. Harus pakai hati, pakai hambal. Gitu. Nah, tadi kan kita udah ngebahas soal kesejahteraan buruh menurut kedua ya kan, kemudian soal bahwasanya kesejahteraan buruh itu ditentukan oleh kebijakan pemerintah ya. Nah sekarang ketua, kita masuk ke sesi ini ketua. Jadi menurut ketua nih ya kan, indikator dari kesejahteraan buruh itu menurut kedua dilihat dari aspek apa aja sih? Pertama apa gitu, yang kedua apa gitu. Baik. Indikator terkait dengan kesejahteraan buruh memang itu dilihat salah satunya adalah dari upah. Kalau upah di Lebak sendiri menurut ketua sudah standar atau memang sudah bisa katakan layak nggak sih?
Menurut kita sudah melakukan survei pasar ya dulu ya. Ah, Kita melakukan penelitian secara ilmiah kita 3 tempat waktu tahun 2024 itu. Kita survei pasar tuh, pasar Rangkas Bitung, pasar Maja, dan pasar Malimping. ya. Kita melakukan itu 68 item waktu itu. Oh, semuanya itu dianalisa gitu. Dianalisa oleh kita. Gitu. Lagi-lagi ketika dalam sebuah perdebatan waktu rapat LKS tripartit, waktu rapat RKS kita dan rapat DPK, itu lagi-lagi dibantah oleh BPS bahwasanya beliau juga punya sama kan, dia juga kan. Yeah. Apalagi dia kan bidangnya kan gitu. Di sanalah ada sebuah, ya menurut kami sih, kami tidak suudon ya. Ya akan tetapi ya disitulah ada sebuah perbedaan begitu. Jadi kalau perbedaannya itu sedikit sih nggak jadi masalah gitu. Ini jomplang banget gitu perbedaannya gitu. Jadi kalau kami mensurvei itu, katakan salah satu samplingnya umpamanya kangkung deh. Kangkung harganya itu waktu itu telur waktu itu harganya berapa ya, 28.000 kalau nggak salah, 1 kilo waktu itu, waktu pas mahal-mahalnya itu 28.000. Lagi-lagi dia menetapkan harga telur itu menurut data BPS dia itu, kalau nggak salah, saya takut koreksi juga ya, takut salah gitu ya, jomplang banget gitu. Dia itu hanya menentukan 18.000 kalau nggak salah. Jomplang banget kan? Oh, jadi pemerintah itu dia punya harga sendiri 18.000. Sedangkan orang buruh itu berdasarkan hasil survei itu berbeda ketua gitu. Kalau di hasil buruh sendiri berapa ketua? 27.000 kalau nggak salah waktu itu. 27.000 per kilo. Per kilo, jadi jomplang gitu. Kayak gitu kan ya. Aneh gitu. Kangkung aja kalau kita beli kan ke pasar itu ya, kita survei itu ya kangkung dulu ya. Kangkung waktu itu kalau nggak salah itu apa ya, 5.003 kita di pasar itu ya, 5.003 ikat gitu. Yeah. Di data dia itu 1.000 satu ikat, jadi kan 3.000, masih ada selisih kan 2.000 di situ. Daging aja 115.000, dia daging itu 95.000 gitu. Ya mungkin dia punya data sendiri gitu, survei di pasar Jakarta gitu. Ya mungkin saya rasa mau Jakarta mau di mana sama aja. Sama aja ya. Harga iset itu, harga pasaran itu sama menurut saya gitu. Itu harga pasaran itu sama lah, paling selisihnya sedikit lah. Ini jomplang banget gitu. Apa ini ada pesanan atau gimana gitu? Pesanan siapa nih? Mungkin ada atensi dari sono, dari gunung apa tengah laut gitu. Waduh. bahaya makar kita makar. Gitu. Siap. Oke, berarti kalau dari hasil output dari analisa itu sendiri gitu ketua. Nah, akhirnya mendapatkan poin-poin apa aja gitu, bahwasanya ternyata buruh ini sejahtera bisa dilihat dari aspek ini gitu atau gimana gitu. Menurut kami untuk buruh sejahtera itu memang tidak harus kita berkaca ke wilayah Jakarta, Jepang. Jakarta. Jepang ya. Kalau Jepang kejauhan ya. Kalau Hiroshima mungkin terlalu kejauhan ya. Kan ada Menteri Pertanian. Ya. Bilang bahwasanya harga beras Jakarta di Jepang dengan Jakarta itu berbeda. Jepang aja tuh katanya yang 100.000, nggak ada yang protes, tapi di kita baru harga segitu sudah banyak yang protes. Ya. Takut kayak gitu lah. Kita lihat kemampuan kita dong, per kapita kita, gimana daya beli kita akan tumbuh kalau memang per kapitanya itu ya memenuhi gitu, memenuhi dengan kriteria daya beli kita gitu. Ya susah per kapitanya di bawah. Kalau disamakan dengan Jepang ya. Kalau animo hebat apapun, sebesar apapun animo kita ya hanya di dalam hati doang, di dalam benak. Lama-lama orang stres, punya keinginan ini itu, ngehayal nantinya kan gitu. Betul. Seperti itu. Jadi kita juga kan manusia, pasti kita menyesuaikan gitu. Makanya wajar orang berteriak. Kenapa gitu?
tidak seperti di Jepang dan sebagainya. Ya mereka upahnya gede. Iya. Mereka itu menyesuaikan, itu cerdas pemerintahnya gitu. Oh, Jadi berarti di sana itu satu cerdas, kedua nggak nakal gitu. Kalau di kita kan banyak yang ngoboy, pemerintahnya ngoboy, pengusahanya ngoboy gitu. terus Gitu. Jadi makanya susah. Jadi makanya kuncinya adalah ya jujur semuanya, harus transparan, jujur semuanya. Pokoknya kalau memang itu semuanya itu berangkat dari itikat yang ikhlas gitu, yang jujur, insya Allah sih maju saya bilang. oh, berarti ada dari obrolan Pak Ketua ya, dari paparan Pak Ketua, berarti istilahnya pemerintahan itu tidak berpihak terhadap buruh. Masalah berpihak atau tidak berpihaknya, mereka tidak bakalan mau dibilang tidak berpihak, pasti mereka beralasan kan gitu. Iya, jadi sudah musyawarah atau Ya. bagaimana gitu. Artinya Nah, kita tidak menjudge mereka itu bahwa mereka itu tidak berpihak ya gitu. Tapi faktanya di lapangannya seperti ini Iya. gitu. Apalagi itu- Upah di kita ini belum merata, yang sudah dikeluarkan aja SK-nya oleh gubernur, tidak semua perusahaan yang masuk kategori standar industri itu tidak memberikan upah yang layak, tidak sesuai dengan regulasi yang sudah dikeluarkan Ya, oleh pemerintah. ya, ya, Di situ tidak taat dan patuh sama aturan. hmm. Nah ini Indonesia gitu. Oh, berarti itu yang jadi catatan kita. Kalau misalkan ini sejahtera buruh juga istilahnya, pemerintah harus tegas berarti terhadap Iya, perusahaan di gitu, sini ya. ketegasan pemerintah kurang gitu. Bukan tidak ada, tapi kurang gitu. Pengawasannya pun ya memang luar biasa kurangnya gitu. Betul. Ini penting banget gitu. Ada sebuah pengawasan yang memang harus benar-benar selektif lah gitu. Pengawasan. Karena di dalam ketenagakerjaan kan ada wasrik ya. Iya. Gitu. Kalau di dalam kepolisian kan ada penyidik ya kan gitu. Hmm. Nah, di situ terkadang kan ya itu sendiri. Terkadang kan di situlah dimuat dengan kepentingan pribadi gitu. Makanya katakan PAD di kita kecil katanya. Ya wajar kecil. Orang perusahaan besar aja dimasukin UMKM standarnya. Gimana masuk ke kas negaranya gede? Orang standarnya UMKM. Dia nggak wajib bayar pajak yang gede kan gitu. Kalau UMKM ya. Iya. Kalau UMKM kan tidak wajib memberikan upah itu secara UMK. Tidak wajib. Kalau standar usahanya itu UMKM gitu. Tapi kalau sudah makro itu wajib itu. Gitu. Kalau udah makro itu wajib gitu. Tapi kan kadang di kita masih banyak gitu. Makanya inilah peran semua harus berkolaborasi, harus mulai sadar lah gitu. Bagaimana caranya untuk membangun negeri ini, biar negeri ini yang katanya negeri ini negeri yang kaya raya gitu, negeri yang kaya raya, tapi faktanya buruh ini masih miskin begitu. Belum kaya, masih miskin. Kenapa? Ya karena masih murad-marid lah gitu. Masih murad-marid untuk kita mengkonsumsi makanan aja begitu ya, dari secara nilai konsumtif deh. Nilai konsumtif dari 9 bahan pokok, sandang pangan papannya memang sudah terpenuhi kan gitu ya, hiburannya kan ada refreshing, biaya pendidikannya itu terpenuhi semua itu dari per kapita kita. Ya insya Allah gitu. Negara kita sesuai dengan yang suka disebut oleh orang luar negeri itu negara Indonesia adalah negara kaya gitu. Tapi faktanya hanya omon-omon doang kaya. Kita mau tetap sebagai rakyat Indonesia, kalau kita nggak ngirit-ngirit amat mah gitu, ya pasti kita ini bakal copot ini daging kita, ini kulit kita bakal copot ini dengan tulang kita bakalan menyatu gitu, karena saking buruknya gizi kan gitu. Jadi untuk mengantisipasi itu ya jangan sampai deh kita menemukan gizi buruk lagi kan gitu. Apalagi sekarang kan ada program MBG ya, makan berkedok bergizi gratis ya, MBG gitu ya, MBG ya, makan bergizi gratis ya. Paling berkedok gizi. Ini saya juga menyorot juga nih. Ini itu diberikan hanya kepada anak sekolah ya, anak sekolah gitu ya, terus ibu hamil ya. Kenapa kita bukan cemburu ya? Ya
buruh pun perlu gitu. Buruh dari segi apa ya? Segi Kaum gizi, segi gizi segi gitu. gizi, buruh pun perlu gitu, ada nutrisi atau asupan yang memang Iya. ada dari program ini begitu. Yang memang ya katakan anggarannya luar biasa kan gitu. Iya, ditambah juga kan biasanya buruh kalau habis gajian suka dipotong pajak kan ya. Iya, buruh mah kan udah gajian juga kan langsung dipotong Potong pajak. Langsung otomatis itu masuk ke kas negara. Jadi seharusnya berhak juga ya dapat asupan Iya, gizi dari aturan pemerintah ya, Pak, ya. harus ada gitu, asupan gizi gitu. Ya, tapi terlepas dari itu kan dari mana mungkin mereka menilainya kan gitu. Mungkin ya itulah, kita kan belum terlalu jauh ya kita untuk menganalisis kesananya. Iya, betul. Berarti ketua istilahnya itu jadi buruh itu bisa dikategorikan sebagai buruh yang memang sejahtera, mungkin satu poinnya ketua ya dilihat dari segi penghasilannya. Yang kedua dengan daya jual beli dari buruh sendiri ya kan, sama kebutuhan sandang primer itu terpenuhi mungkin gitu ya. Iya, Itu mungkin gitu ya kan. betul. Poin-poin yang paling fundamental itu ya, bahwasanya buruh itu bisa ditentukan satu dari kebutuhan pokoknya terpenuhi, istilahnya primer dan sekundernya. Gitu. Okay. Seperti itu. Tapi itu kan biasanya ada kenaikan aja ya, kenaikan UMK segala macam. Tapi kalau misalkan pernah nggak sih berpikir kayak gitu, Pak? Jadi gaji kita naik, kebutuhan pokok ikut-ikutan naik gitu. Itu pernah begitu kan gitu? Itu bukan pernah. Sering. Itu mah selalu continue gitu. Selalu. Karena nggak ada sejarahnya kalau barang itu udah naik turun, nggak ada sejarahnya. Gitu. Pasti naik terus, nggak bakalan turun. Ya kan berarti sama aja betul gitu ya. Ketika memang istilahnya gaji naik, maka otomatis kebutuhan pokok naik, sama aja betul nggak ada kenaikan istilahnya. Ya tapi kan setidaknya kan kalau memang gaji naik itu kan di apa namanya, ada keseimbangan deh. Dengan pengeluaran gitu. Iya, ada keseimbangan. Jadi input outputnya sejajar gitu. Jadi orang nggak terlalu kaget gitu. Yang memang kalau dihitung-hitung mah ya tetap kurang gitu. Ya itu tadi ya, kita mungkin ya ada tambahan usaha lain kan gitu. Akan tetapi tidak semua orang bisa mempunyai tambahan usaha lain kan. Tidak semua orang gitu, hanya 1-2 orang saja yang punya usaha luar daripada yang baku itu sendiri kan gitu. Jadi kita nilainya secara menyeluruh, bukan secara oh si ini mah bisa usaha ini nggak bisa. Orang tidak semua bisa usaha sampingan gitu. Jadi seperti itu. Jadi seperti pemerintah khususnya kalau memang mau menerapkan sebuah regulasi aturan, terapkan, yaitu dengan cara ya harus tegas gitu. Keputusannya harus tegas gitu, dan pengawasannya juga harus ketat gitu. Jadi ini mau ngawasi, mau sidak ya nelpon dulu. Nah, itu setting duluan kan. Ada baik setting ya. Nah iya, jadi makanya ini yang sering terjadi begitu. Nah, inilah gitu jeleknya di kita. Jadi apa namanya, budaya-budaya koloni itu jangan sampai di ini lagi, dipakai lagi deh oleh kita gitu, sebagai generasi yang sekarang gitu untuk kedepannya. Jadi inilah yang akan menjadikan sebuah kehancuran bagi negeri jika memang semuanya tidak jujur, tidak baik, tidak tanggung jawab, tidak memikirkan tentang hajat kita sebagai rakyat Indonesia ke depan. Seperti apa negara ini akan maju, seperti apa negara ini akan bebas dari penderitaan kalau memang masih banyak oknum-oknum yang memang berpikirnya hanya untuk kepentingan diri dan golongan saja gitu. Inilah yang harus dihindari, yang harus dihilangkan. Berarti ada pesan untuk pemerintah? Pesan saya untuk pemerintah adalah bagaimana caranya biar negeri ini sejahtera, lingkungan kita, wilayah kita ini bisa dikategorikan sebagai wilayah yang memang bisa tercukupi dengan penghasilannya. Itu tadi harus benar-benar melaksanakan tugas, fungsi dan pokoknya sebagai abdi negara kan gitu ya.
Terus kepada seluruh elemen masyarakat juga harus mendukung program pemerintah itu sendiri. Jadi jangan mencederai apa yang sudah diregulasikan gitu. Terkadang kan masyarakat juga ya punya kepentingan lain, orang-orang masyarakat juga kan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar kolaborasi. Nah ini kolaborasi sinergi, ini ya, harus sinergi lah gitu. Dan itu harus berkesinambungan gitu. Betul. Jangan sampai hari ini doang, besok mah udahlah, udah lupa ini kan. Nah, seperti itu. Siap. Gitu. Biasa orang Indonesia ketua. Oke ketua, mungkin udah ketua ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Ketua Ya. atas hadirannya. Nanti kita ketemu lagi di segmen yang lain Pak Ketua. Saya selaku MC mohon moderator mohon undur diri. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ketua. Terima kasih.